berkaitan dengan minta alat tulis buku bersama bolpoin. Permintaan itu diminta 1 minggu sebelum almarhum meninggal. Rangkuman sejumlah keterangan di balik kisah duka bocah pelajar sekolah dasar, YBR, usia 10 tahun di wilayah Ngada NTT, yang ditemukan tidak bernyawa pada tanggal 29 Januari tahun 2026. Laporan Berita Media Warisan Budaya Nusantara, WBN. Berikut ini rangkuman sejumlah keterangan di balik kisah duka bocah YBR di Ngada. Berapa anakmu? Saya ada anak 5, bungsunya dia yang kelima. Ya, terus ayah, suami sekarang Di Kalimantan. di Kalimantan. Ya, Suami pergi meninggalkan anak-anak dan ibu tuh dari kira-kira anak-anak ini usia berapa ya? masih dalam kandungan. Yang almarhum dalam kandungan, suami itu pergi. Mau tanya sedikit Mama, untuk kehidupan harian di rumah tangga itu bagaimana Mama punya latar belakang sebagai petani apa, misalnya atau peternak atau pengrajin tenun? Ini kalau saya tuh petani biasa. Ya. Hidup sehari-hari saya cari uang pakai harian untuk beli makan. Suami dari Kalimantan sering mengirim nafkah atau tidak, Bu? Tidak, selama ini tidak. Dalam pembiayaan anak sekolah itu, apakah ibu mengalami kesulitan selama ini atau memang pas-pasan? Saya punya mama yang aku bantu. Ya. Kemudian menyangkut makan minum di rumah bagaimana? Makan minum di rumah, kalau makan malamnya makan nasi. Ya. Kalau siang-siang begini ubi kayu atau ubi talas. Ya. Terus almarhum ini tinggal dengan nenek ya? Dengan nenek. Itu dari sejak usia berapa, Bu? Dari usia 1 tahun 7 bulan. 1-7 bulan tinggal nenek. Dia Jadi, tinggal dengan nenek, pulang pergi ke kampung, paginya ke kampung, malamnya ke sini. oke. Ibu, sebelum almarhum dengan peristiwa duka ini, sebelum dia pergi, apakah almarhum ini hari ini sakit-sakit atau apa yang pernah dikejar? Kondisinya sehat, Bu, ya? Sehat-sehat. Dalam usia yang keberapa, Bu, dia meninggal ini? Usianya 10 tahun. 10 tahun. Meninggal. Apakah ibu pernah dengar dia mengadu, misalnya ada bulian di sekolah, diolok karena mungkin ayah atau apa begitu? Ada tidak peristiwa begitu diadukan ke ibu? Tidak ada. Oh, ya. Terus pembawaan adik ini apa, Ibu? Apakah ceria atau Sering cepat putus asa misalnya? Ada tidak? tidak. Nah, kalau boleh kita tahu, Ibu kira-kira sakit apa yang pernah dia alami selama ini dalam proses dia dari yang lebih dominan? Hari Kamis pagi itu dia bilang teman saya ini kepala pusing, saya tidak mau pergi sekolah. Saya bilang jangan, kau harus pergi sekolah. Saya tidak mau pergi sekolah. Saya bilang jangan kau pergi sekolah. Saya langsung antar ke ojek, turun ke bawah. Ya. Setelah itu, Ini saya paksa dia pergi sekolah. Nanti sampai di bawah, kalau kau rasa bagaimana baru kau izin kau pulang. ya. Hanya begitu saja. Oke. Kemudian sampai ibu mengetahui anak ini telah pergi meninggal dunia dengan kejadian seperti ini, ibu mengetahui dari siapa awalnya? Saya punya adik sendiri yang dipanggil saya dengan saya punya cucu. Oh ya, ibu masih ingat tanggal berapa tuh? Itu pas hari Kamis kejadian itu jam 11 lewat. 19 lewat. Oke, nah waktu adik panggil, ibu dengan siapa-siapa ke Dengan tempat? saya punya tante. Pas kami ada kerja kebun harian di situ. Tiba di lokasi, apa yang ibu lihat? Kepala dan jengkel dengan kemiri. Apakah ibu tiba di lokasi, anak sudah nafas sudah atau masih panas atau gejala lain tidak ada? Ini sudah di tempat kejadian itu, saya periksa anak, saya tidak bisa lihat karena saya pingsan. Oh, ibu pingsan saat itu ya. Terkait pembawaan anak ini, mungkin kadang bertindak nekat atau apa misalnya, itu apa kira-kira? Cepat putus asa kah misalnya pembawaannya, ada tidak itu? Tidak ada. Mungkin sebelum dia
pergi, apakah adik ini dalam kehidupan seharian sebelumnya jika dia memerlukan sesuatu ke ibu, dia mungkin ada sempat pakai tulis, misalnya kalau dia kemana ibu saya tulis, dia simpan tulisan, atau dia hanya bisa lisan biasanya. Yang kebiasaan tulisan ini apakah ini saja ataukah sebelumnya pernah ada menulis begitu pesan, misalnya dia ke kebun, dia ke... Jadi pesan terakhir dia tulisnya hanya karena itu. Oke. Ibu yakin tulisan itu dari adik sendiri? Ibu yakinnya? Nama saya Artin, status saya dengan korban ini kakak adik, karena saya panggil mamanya Tanta. Ya. Ya. Maksudnya yang selama ini kami alami keseharian mereka Tanta Riti ini, mereka tuh hidupnya tuh ya susah lah begitu tuh Om. Susah, terus kesian juga karena dia hanya hidupi anaknya sendiri, dibantu dengan oma yang Mama Reti punya mama tadi di depan tuh, yang Bastian yang tinggal di kebun tadi tuh. Ya, itu hidupnya tuh, mereka tuh hidup susah. Anak 5 orang baru tidak sekolah. Sekolah ini saya yang SD ini yang si Bastian ini, tapi dia kelas 4 SD, hanya batas di kelas 4 tuh dia bunuh diri kemarin tuh. Tapi hari-hari hidupnya tuh memang Mama Reti susah. Tiap hari hanya pergi kerja di kebun tetangga tuh. Ya contohnya di kami punya kebun tuh selama 2 minggu ini kerjanya di kami punya kebun. Itu kami bayarnya, Bapak Mama bayar ke Tante Reti itu 1 hari 50.000. Itu memang harganya begitu untuk di sini. Lalu dari 5 anak itu apa yang sudah ada yang sudah kerja atau bagaimana ya? Yang anak pertama itu tuh dia pergi merantau, tapi dia pergi kerja tuh mungkin di Kalimantan tuh, di Kelapa Sawit pastinya. Anak kedua sekolah, itu sekolah tapi di merantau, entah di Papua kayaknya tuh, di Irian. Terus ketiga, keempat, kelima di sini dengan Tante Reti. Ketiga itu sekolah juga. Itu yang di sana tidak sekolah. Ketiga, keempat itu yang di sana tadi Parudi lagi wawancara tidak sekolah. Tidak sekolah semuanya. Iya, tidak sekolah. Yang keempat itu tadi yang sekolah, yang kelima itu sekolah. Bastian tadi itu. Yang si korban. Apa kondisi real secara ekonomi orang tua dari almarhum sehari-hari? Ya realnya sehari-hari itu kadang susah mereka pun hidup, apalagi dia suami nih jalan baru itu anak baru di dalam kandungan. Anak Ini kelima yang si ini yang apa terus lepas sampai tidak bertanggung jawab dengan ini anak-anak dengan mamanya ini tidak bertanggung, hari-harinya hidup hanya pergi kerja, orang punya kebun dapat 50.000. Menurut saya kalau 50.000 itu dalam 1 hari mau beli beras juga ini mahal, mau pokoknya kehidupan mereka tuh anak-anak sekolah juga kadang pakaian seragam tidak ada, uang sekolahnya susah. Kehidupan mereka tuh sedih. Di belakang juga kadang kita malam datang sini tidak ada beras. Ini kamu tidak ada beras, ini anak minta ini di rumah juga biasa datang minta. Pokoknya mereka pun hidup tuh macam terlalu, menurut saya tuh terlalu susah. Bisa tahu ibu nama lengkapnya? Ibu Crescencia Bate. Secara keluarga itu posisinya ibu? Saya dipanggil tante dari itu mamanya si korban. Ya. Oke. Ada berhenti sekolah itu kelas berapa? Atau tamat kelas 6 atau apa? 6 SD. Itu sekolah di mana itu? SD Dona. Ya. Oke. Setelah lulus SD, ada keinginan untuk melanjut ke SMP atau tidak sebenarnya? Lanjut. Mau lanjut? Ya. Terus kenapa ada tidak lanjut? Sudah ada. Mama tidak bisa sanggup biaya ya? Akhirnya ada yang menganggur di luar. Nah sejak ada tidak sekolah, ada di luar, ada buat apa di luar? Bermain, bantu mama ibu juga. Oke.
Nah, ada punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan. Nah, lalu ada dari Bapak Dewan, Pak Rudi, mau membiayai adik sekolah di Bajawa atau bagaimana nanti? Ada mau itu tidak dibiayai oleh Pak Rudi? Ya? Mau ya, mau melanjutkan SMP ya? Oke. Apa cita-cita adik kalau seandainya besar? Maunya jadi apa? Ya? Oh, mau jadi polwan. Cita-cita mau jadi polwan. Mungkin ada pendalaman juga dari Bapak Desa dan perangkatnya terkait latar belakang keluarga ini, kemudian sebab-sebabnya mungkin ada pendalaman juga dari pihak desa. Ya. Jadi pendalaman itu saya pendekatan secara keluargaan bersama Mama Reti bersama Oma. Nah, saya perlu meluruskan ya. Nah, dari keluarga ingin peristiwa ini, berita ini sesuai dengan kenyataan. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan, yang pertama berkaitan dengan bunuh diri di atas pohon cengkeh 15 meter itu paksa. Nah, cengkeh itu dahannya itu 1,5 meter kotor sampai 2 meter. Yang berkaitan dengan minta alat tulis buku bersama ballpoint. Permintaan itu diminta 1 minggu sebelum almarhum meninggal. Yang agak sedikit apa tuh, itu berupa surat itu yang buat kita semua publik semua agak sedikit apa. Di data desa ada berapa kasus bunuh diri anak usia dini seperti ini almarhum? Kalau menurut saya ini yang pertama kali. Pertama kali. Identifikasi kehidupan masyarakatnya. Bagaimana dengan keluarga mama ini? Apakah secara ekonomi statusnya seperti apa? Gambaran pemerintah desa. Ya, kita lihat sendiri ya. Nah, mereka ini tinggal di rumah. Dan ini rumah adat. Rumah adat itu milik umum, bukan rumah pribadi. Nah, jadi ini milik umum. Jadi mereka ini diutuskan dari tua suku, tua Soma untuk tinggal di rumah adat ini. Kalau kita mau lihat rumah mereka ya di pondok itu, di Oma Welu. Nah, kalau untuk kehidupan setiap hari memang setengah mati. Dengan situasi hidup saat ini setengah mati kita. Berarti kalau masuk dalam kategori kakak miskin atau bagaimana? Ya, kalau kategori Mama Reti dan Mama Welu itu termasuk dalam kategori keluarga miskin ekstrim. Kategori ekstrim ya. Ya, miskin Untuk ekstrim. engkau nama siapa? Saya nama Kiano. Nama lengkap. Gebre Marito Kiano Kolo. SD di mana, kelas berapa? Saya SDK Sekolah Dasar Katolik Dona kelas 5. Satu sekolah dengan Bukan. Saya SD sana Dona. Dia di Deru. Dia sama dengan dia ini. dia SD Deru, kelas berapa? 4. Kelas 4. Nah, engkau teman akrab dengan dia setiap hari itu. Coba gimana kau lihat dia cepat emosi, putus asa atau apa? Tidak, contoh kita marah dia. Marah tidak langsung emosi, marah dia. Senyum lagi kita. Pokoknya kita suruh dia penurut. Tidak ada yang tidak mau. Dia ikut terus. Contoh besar kau pergi beli ini. Dia dengan sendiri dia pergi beli baru main duduk dengan kami. Begitu tuh dia tidak biasa emosi kalau marah. Pasti contoh, jangan buat begitu kau kami tipu-tipu. Kau pukul sebentar. Ya bisa ketawa lagi, tidak itu menyesal kami marah. Bisa ketawa lagi. Dia ada mengeluh ke kau tidak? Misalnya, dia hidup susah, apa dia mengeluh tidak ke kamu, teman-teman? Tidak. Kalau dia begitu kami rasa kasihan benar. Pasti cukup sudah cerita itu. Iya. Berarti kalau kau melihat harian itu kau melihat ada yang ganggu dia ke bully, kau mengerti bully? Tahu contoh maki buku. Ada yang bully dia tidak? Tidak. Di kamu teman-teman kamu? Ganggu dia tidak? Macam bilang bapak tidak ada. Olok-olok karena bapak tidak ada. Dia tuh. Tidak ada ya? Kami maksudnya mau sekali temanan dia. Pengaruh penurut bukan macam contoh orang lain biasa buku. Oh tidak. Kami mau dengan dia tidak kasar penurut lagi. Kalau kau lihat dia seragam apa-apa itu ada. Bagus, tapi sekolah kau sering lihat tidak? Oh, sering lihat ya? Oke. Jadi sekolah sering kekurangan buku tulis atau apa?
Itu yang ada yang belakang kelas atau sekolah. Gimana satu kelas man? Ini. Itu sekolah. Kakak kelas. Kalau dia di sekolah itu bagaimana seragamnya dia? Kotor. Kotor. Dia sering mengalami kekurangan buku. Gitu. Oke. Dia pernah pergi sekolah buku tidak ada gitu. Dia pernah cerita horor-horor misalnya atau cerita tentang dia mau mati, mau lari, ada tidak dengan kamu ya? Tidak. Putus asa tuh dia, putus asa. Putus asa begitu. Tidak ada. Ya kalau sesuatu itu kami biasa bantu terus. Oh, yes. Oh iya. Kau sudah lihat tulisan dia untuk dia punya mama? Ya. Kau sudah lihat? Kau bagaimana? Kau itu dia yang tulis atau kau rasa Kami langsung dia punya huruf ya? Ya betul, dia punya huruf. Anak kecil ini bisa tulis dengan begini, gambar lagi itu dengan bernangis itu begini, bisa tulis lagi mola mama, bisa buat begitulah. Kami langsung bilang itu kami kasih. Pasalnya, sekolah menerapkan kebijakan sanksi 5.000 per hari bulan kurang lebih jika alpa masuk sekolah. Apakah ini informasi hoax ataukah ini bagian dari fakta yang terjadi? Sanksi jika alpa 5.000. Sudah. Oke, jadi baik Ibu Konselor bisa berikan penjelasan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti tadi yang disampaikan untuk 5.000 untuk anak yang tidak masuk sekolah atau ALPA, itu kami melalui rapat komite, orang tua sendiri yang mengusulkan supaya anak itu bisa rajin ke sekolah. Tetapi kami di sekolah itu belum pungut, hanya sebatas untuk cambuk untuk anak-anak sehingga mereka bisa rajin ke sekolah, tapi untuk mau pungut itu belum. Izin, apa kami bisa langsung tanya kepada Ibu? Silakan. Terima kasih Bu penjelasannya. Apakah almarhum bocah 10 tahun ini sebelum meninggal dia pernah tidak bersekolah gitu? Kemudian dalam pemikirannya pas dia kena 5.000, apakah seperti itu? Kalau yang dialami oleh bocah ini sebelum dia meninggal itu memang ada hari-hari yang dia tidak sekolah, tapi kami tidak pernah memaksa atau dari balik kelasnya juga tidak ada penyampaian untuk mengumpulkan uang ini. Kemudian menurut Ibu, apakah dia tahu bahwa kalau tidak sekolah itu 5.000 harus dibayarkan? Dia tahu, itu karena dari hasil rapat orang tua. Orang tua juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa kalau tidak sekolah berarti 5.000, sanksinya 5.000. Itu pun untuk kalau memang terkumpul untuk mereka punya kebutuhan di dalam kelas.